Bisnis online telah meretas semua dimensi bisnis in bisnis maupun on bisnis serta berpeluang untuk menaiki potensi kompetisi guna mendapatkan pendapatan usaha yang maksimal. Dan semua itu teori ekonomi, teori pemasaran rontok. Bisnis online telah melampaui waktu dan juga ruang sehingga berkompetisi secara maksimal guna mendapatkan kinerja bisnis itu langsung. Reposisi dan restrukturisasi strategi menjadi kunci berkompetisi dari 3 bisnis in bisnis maupun on bisnis dengan online bisnis itu sendiri, karena pasar sangat dinamis saat ini. Dari 4 tipe bisnis, bisnis tipe ketiga online bisnis telah memasuki ruang privasi maupun keluarga kita bisa melihat dari gejala dan perilaku kita sendiri. Sementara tipe bisnis in bisnis yang merupakan usaha mikro informal atau on bisnis yang bekerja selama jam kerja dengan modal investasi dan modal kerja serta biaya rutin yang tinggi, memastikan 2 tipe bisnis di depannya yaitu in bisnis dan on bisnis relatif sudah semakin sepi dan berkurang omsetnya karena sekarang online bisnis telah menjadi perilaku utama dalam tipe-tipe atau pola-pola belanja kita. Ojek online, Grab Car, mungkin juga electronic transportation lain seperti kereta api, pesawat, dan lain-lain telah mempermudah pola-pola dan gaya-gaya kita memanfaatkan sarana transportasi tersebut. Dan ini relatif hampir semua warga yang lalu lalang ini pasti sudah memanfaatkan yang disebut dengan fasilitas platform digital. Pasti pernah membeli top up atau mentransfer dana atau naik ojek online atau mungkin juga membeli makanan lewat fasilitas GoFood, ShopeeFood dan lain-lain, dan kini semua itu telah merajai pasar. Dari teori marketing konvensional dulu dipelajari ada yang disebut dengan 4P. Place, tempat, produk, kemudian promotion sama price, dan itu semua sekarang bergeser dengan adanya media sosial maupun platform digital. Semua sudah menjadi serba elektronik dan dapat dimanfaatkan dengan hanya fasilitas Android di tangan, gadget, tablet maupun personal komputer. Dan semua bisnis ini maupun perilaku orang berlomba dengan waktu demi mendapatkan penghasilan, pendapatan usaha maupun kebutuhan serta keinginannya. Era digital saat ini telah membuka pergeseran yang disebut dengan tempat. Jadi tempat jual produknya sudah bergeser, kemudian waktu jual produk juga bergeser. Belanja online memanfaatkan marketplace sama home base production serta terbuka selama 24 jam dan seminggu. Terkait produk, jenis dan ragam produk juga kita bisa dapatkan di marketplace maupun di berbagai sumber yang sudah memanfaatkan promosi online di setiap usaha mereka. Lalu sumber produk juga relatif ada dan tersedia di berbagai wilayah dan juga dengan tipe-tipe produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Selama tekun mengotak-atik, memilih-milih marketplace dan juga home base production, maka jenis dan ragam produk itu sangat bervariasi. Dan juga sumber-sumbernya bisa kita dapatkan dari mulai produsen online, kemudian juga pengrajin dan juga pekerja-pekerja yang sudah memanfaatkan promosi online untuk bisnis mereka. Terkait harga, kalau kita mempelajari atau mencoba mengotak-atik harga jual produk
di bisnis online termasuk sistem pembayaran, relatif harganya itu kompetitif, bahkan mungkin lebih murah kalau kita rajin untuk mencari sumber-sumber yang langsung ke tangan pertama. Dan sistem pembayaran bersifat virtual payment, mungkin melalui fasilitas e-payment seperti Dana, Oppo, kemudian juga itu banyak fasilitas sistem pembayaran payment online. Kalau harga pada bisnis offline relatif itu harus menghitung harga pokok penjualan atau harga eceran tertinggi. Dan sistem pembayaran bersifat fisik transaksional, kita harus berada di tempat dan juga memilih barang yang kita sukai, yang kita butuhkan, dan kemudian melakukan pembayaran. Pebisnis online telah membuka peluang untuk menjadi dropship maupun reseller dalam rangka untuk memperbesar potensi peluang pemasaran dan promosi bisnis dari produk-produk unggulan mereka. Jadi teori marketing konvensional yang dulu dipelajari di Fakultas Ekonomi saat ini sudah berubah total, dari mulai tempatnya berdagang difasilitasi dengan media sosial yang saat ini juga bisa menjadi tempat berdagang, kemudian juga produk-produknya juga beragam dan juga harga relatif kompetitif. Dan kita bisa melihat seperti banner-banner yang ada di video ini, semua sebenarnya semakin mudah didapatkan dan kita hanya tinggal datang ke lokasi atau mungkin menggunakan tadi HP Android kita dan semua fasilitas-fasilitas itu bisa kita dapatkan. Ini era kemudahan, ini era digital, dan ini era platform di mana fungsi-fungsi media sosial sudah masuk ke ranah-ranah pribadi dan keluarga. Pola promosi bisnis pun sangat cepat bergeser dan itu sangat berbeda di era-era sebelumnya yang masih konvensional. Mendalami perilaku promosi bisnis online mungkin ada 6 subpoin yang bisa kita ajukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya bisnis online itu sudah sangat aktif menguasai pola pikir pembeli dan juga menguasai gaya hidup serta isi kantong mereka. Nah, yang pertama itu adalah sarana promosi. Jadi sarana promosi ini sangat luas, bisa melalui WA, akun email, mungkin telepon, serta media sosial seperti IG, Facebook, Instagram, dan juga yang lain-lain. Mungkin seperti zaman era dulu, brosur, billboard, flyer, saat ini sudah tidak ada. Untuk bisnis on bisnis mungkin masih ada sebagai suplemen marketing. Subpoin kedua, jenis komunikasinya bisa melalui chat, WA, mungkin juga ada verbal, email maupun telepon ataupun media sosial. Waktu promosi juga sangat bebas lepas, 24 hours 7 day, lalu sesuai waktu dari semua baik pembeli maupun penjual karena media sosial itu sangat aktif 24 jam setiap hari dan 7 hari dalam seminggu. Biaya promosi relatif sangat murah, paling juga hanya membutuhkan wifi atau data dan bisa melakukan kontak secara aktif untuk bisa menanyakan informasi terkait produk yang akan dibeli. Jangkauan promosi pada bisnis online juga tidak terbatas, sangat bebas di luar wilayah, melampaui wilayah lokal, dan juga itu bisa ditelusuri melalui Google Map maupun sarana-sarana platform digital lain. Target promosi juga pada bisnis online itu memasuki semua tipe pelanggan dan juga tanpa sekat, karena relatif dengan bisnis yang 24 jam 7 hari seminggu semua bisa memiliki akses ya, dan kontak-kontak untuk bisa sepakat dalam rencana jual beli itu pun bisa terjadi setiap saat. Memang selalu ada data
antara pembeli maupun penjual atas nilai transaksi dan nilai uang yang disepakati bersama, dan serta bagaimana model atau sistem pengiriman maupun sistem pembayarannya. Teori marketing lama 4P telah runtuh hanya gara-gara terjadinya pergeseran di era digitalisasi saat ini. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas waktu, yang ada hanya soal kesepakatan kuantitas maupun kualitas serta harga yang disepakati bersama. Monggo silakan para pelaku usaha untuk menyesuaikan perubahan era, perubahan zaman, dan memanfaatkan semua fasilitas yang memungkinkan kita bisa mendapatkan pendapatan usaha lebih maksimal. Dan relatif pendapatan usaha itu harus juga di-compare dengan beban-beban risiko serta beban-beban usaha agar kita bisa mendapatkan margin profit yang lebih positif dari waktu ke waktu guna mempertahankan sustainabilitas dari bisnis itu sendiri. Lakukan penyesuaian, ikuti tren, dan ruang kompetisi itu adalah ruang pembelajaran untuk memenangkan pasar. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam wirausaha untuk terus belajar dari situasi terburuk. Amin.